Jam 10 malam, mereka sudah tiba di bandara. Sebelum masuk ke pintu keberangkatan, Raja hendak menelepon orang tuanya. Namun, Ratu melarangnya. Di sana pasti sudah jam 3 pagi. Jangan mengganggu mereka, cegah Ratu. Benar juga. Maaf sayang, aku lupa. Mereka segera pergi ke pintu keberangkatan, menunjukkan tiket dan paspor mereka. Perjalanan mereka akan sangat panjang. Penerbangan Paris-Jakarta membutuhkan waktu 16 jam lebih. Pesawat transit 1 kali. "Kenapa kamu tidur di sini?" tanya Tristan dengan suara pelan. "Tidak apa-apa. Aku ingin di sini bersamamu," jawab Haruna. Ia duduk di kursi, di samping ranjang rawat. Haruna begitu cemas dengan keadaan Tristan yang hampir saja kehilangan nyawa. "Maaf ya sayang. Aku telah membuatmu ketakutan," ucap Tristan. Cedera di kepalanya tidak menimbulkan masalah serius. Meski sempat koma beberapa hari, tapi tidak ada masalah dengan bagian dalam kepalanya. Sungguh, Haruna sangat ketakutan kemarin. Melihat tubuh sang suami terbujur kaku, rasanya ia ingin ikut mati. Namun, Tuhan masih memberikan umur panjang. Sehingga mereka masih bersama hari ini. "Kalian tidak memberitahu Raja dan Ratu?" "Tidak." Haruna menjawab singkat. "Syukurlah. Mereka sudah melewati banyak ujian dalam cintanya. Saat ini, mereka harus bahagia," ucap Tristan. Aku mengerti Pak. Sekarang, lebih baik Papa istirahat. Jangan banyak bicara dulu." Haruna menaikkan selimut dan menyuruh Tristan untuk tidak bicara lagi. Suaranya masih sangat lemah. Belum lagi, luka bekas operasi di kepalanya masih sangat rentan terbuka kembali. Tok tok tok. Jihan, Syahira, Christian, dan Yuka. Mereka datang untuk berpamitan. Namun, Tristan melarang mereka untuk pulang. Tristan meminta kakaknya itu mengurus kepindahannya ke rumah sakit di Jakarta. "Kamu yakin kuat?" tanya Christian. Perjalanan ke Jakarta memakan waktu yang lumayan lama. 6 jam perjalanan, jika tidak terjebak macet. Dengan kondisinya yang baru saja sadar dari koma pasca operasi, Christian tidak yakin kalau Tristan sanggup. "Adikmu ini sangat kuat Kak. Tidak perlu khawatir. Tolong urus semuanya, jadi kita bisa pulang bersama," pinta Tristan. "Baiklah." Christian segera pergi menemui dokter dan pihak rumah sakit untuk mendiskusikan keinginan adiknya yang ingin pindah rumah sakit. Keberuntungan berpihak pada keinginan Tristan. Pihak rumah sakit menyetujui permintaan mereka. Setelah menelepon rumah sakit di Jakarta, pihak rumah sakit Tegal mempersiapkan mobil ambulans untuk mengantarkan Tristan ke sana. Haruna ikut dengan mobil ambulans. Yuka dan Jihan membawa mobil Haruna. Syahira ikut bersama pamannya, Christian. Hari itu juga, Tristan dipindahkan ke rumah sakit Pelita. Di kantor raja, Marcel sedang duduk sendirian di ruangannya. Terjadi banyak masalah selama kepergian raja ke Paris. Ia tidak bisa memberitahukan masalah pekerjaan karena takut merusak acara bahagia mereka. Habis sudah. Kita bangkrut Ji. Kau sudah tenang di sana. Tidak seharusnya aku bersedih bukan? Tapi, aku sungguh tidak bisa melupakan kematianmu begitu saja. Aku akan mencari tahu kebenarannya, gumam Marcel. Marcel menatap kertas di atas meja. Itu adalah surat pemutusan kontrak sewa gedung kantor. Mereka menyewa gedung itu untuk 3 tahun. Namun, pihak pemilik gedung tiba-tiba memutuskan kontrak mereka dan mengembalikan uang sewa gedung. Sebaiknya aku pergi bersenang-senang. Klapsan, aku datang. Marcel memacu mobilnya ke klub malam. Ia biasa datang ke sana bersama Aji dan Raja. Kali ini, ia sendirian. Satu sahabatnya sudah pergi untuk selamanya, sedangkan Raja sudah menikah. Ia tidak mungkin lagi mengajak Raja keluar untuk minum-minum seperti dulu. Ia memarkir mobilnya di sudut klub. Masuk dengan dasi yang sudah tidak terpasang rapi. Tampang frustrasi begitu tercetak jelas di wajahnya. Seorang pelayan sedang dimarahi habis-habisan oleh manajer klub. Ia didorong dengan keras oleh pemilik klub. Tepat di saat gadis pelayan itu didorong, Marcel tiba di dekat mereka. Gadis itu menabrak dada Marcel. "Maaf Tuan. Saya tidak sengaja," ucap pelayan itu. "Lihat.
Bagaimana aku bisa terus menyuruhmu bekerja di sini? Jika kau terus membuat masalah dengan para pelanggan, maki manajer itu. Tolong, jangan pecat saya, Pak. Gadis itu menghibah di bawah kaki manajernya. Ia bersimpuh dan memohon dengan isak tangis yang memilukan. Marcel menghela napas panjang. Ia tidak bisa membiarkan wanita itu memohon kepada manusia sampai terlihat rendah seperti itu. Ia menunduk, lalu menarik tangan pelayan. Ikut denganku, bentak Marcel. Manajer dan pelayan itu tersentak kaget. Kedatangan dirinya ke sana karena ingin mencari hiburan, tapi ia bertemu dengan masalah seperti ini. Pelayan itu ditarik paksa oleh Marcel menuju ke mobil. Duduk dan diam di sini. Jangan berani pergi. Marcel membawa pelayan itu masuk ke mobil, memasangkan sabuk pengaman, lalu meninggalkannya begitu saja. Tapi, saya... Pelayan itu berteriak kepada Marcel yang belum melangkah masuk ke klub. Tidak ada kata tapi. Anehnya, gadis itu begitu penurut. Ia tidak mengenal Marcel, tapi dengan patuh ia duduk menunggu Marcel di dalam mobil. Gadis itu ingin bilang bahwa ia ingin pergi ke toilet. Namun, Marcel tidak memberinya izin. Gadis itu menunggu Marcel berjam-jam lamanya. Sementara pemilik mobil itu tengah minum-minum dengan santai di ruang VIP. Ia dan kedua sahabatnya tidak pernah menyewa gadis bar untuk menemani mereka minum. Mereka lebih suka ditemani tontonan film daripada ditemani wanita. Hampir tengah malam, tapi Marcel masih belum keluar dari klub. Gadis pelayan itu sudah tidak tahan. Perut bagian bawahnya terasa sakit. Ia sampai berkeringat dingin. Aduh, kemana sih dia? Beruak. Astaga. Gadis pelayan itu terperanjat saat mendengar pintu mobil dibanting. Ia ketakutan melihat wajah Marcel. Kedua mata pria itu berwarna merah, rambutnya acak-acakan, dan kancing kemejanya terbuka sebagian. Apa yang kau pikirkan? Antarkan aku ke rumah. Aku tidak tahu rumahmu, jawab gadis itu. Jalan Angsana 5 nomor 20. Boleh ke toilet dulu, tanya gadis itu dengan takut-takut. Tidak boleh. Cepat antarkan aku pulang. Gadis itu menghela napas berat. Ia memacu mobil itu menuju alamat yang disebutkan oleh Marcel. Kenapa harus bertemu pria ini? Mobil melaju dengan cepat. Gadis itu sudah tidak bisa lagi menahan ingin buang air kecil. Tiba di halaman rumah, gadis itu turun. Ia membantu Marcel masuk ke rumah. Hei, mana kunci rumahmu? Marcel merogoh saku celananya. Gadis itu membuka pintu, membawanya ke kamar. Setelah membawa Marcel ke kamarnya, ia segera berlari ke kamar mandi di dalam kamar Marcel. Saat ia membuka celana, Marcel masuk ke kamar mandi dan muntah-muntah. Ah! Gadis itu berteriak. Marcel tidak sempat menuju kloset, akhirnya ia menumpahkan semuanya di tubuh gadis itu. Setelah menempuh perjalanan selama 17 jam, mereka tiba di depan gerbang rumah Tristan. Satpam sedang duduk di posnya, ia segera bangun saat melihat taksi di depan gerbang. Tristan menurunkan kaca mobil dan meminta Satpam membuka pintu gerbang. Mobil melaju masuk ke halaman. Raja dan Ratu turun dari mobil, sedangkan barang-barang mereka dibawakan oleh Satpam. Ada yang aneh dalam pandangan Raja. Ia menatap garasi yang terbuka. Ada apa? Kenapa melamun? Tanya Ratu saat Raja berdiri mematung dengan pandangan tertuju ke garasi. Mobil Mama dan Papa tidak ada. Mereka kemana ya sayang? Biasanya mereka bawa satu mobil, ucap Raja. Kita tanya Pak Tarjo. Pak Tarjo. Raja menahan Tarjo yang baru saja keluar dari rumah setelah menaruh koper mereka. Iya Den. Ada apa? Mama sama Papa kemana? Nyonya sama Tuan di rumah sakit. Aden tidak tahu? Tarjo menatap heran. Tristan kecelakaan seminggu yang lalu, tapi Raja malah bertanya pada Tarjo. Apa? Mereka sontak terkejut. Kenapa mereka di rumah sakit? Raja bertanya dengan cemas. Mereka sama sekali tidak diberitahu apa-apa oleh kedua orang tua mereka. Tuan, kecelakaan setelah mengantar Aden ke bandara. Kenapa tidak ada yang memberitahu? Sial, umpat Raja. Rasanya, ia seperti berubah jadi anak yang tidak berbakti. Orang tuanya mengalami kecelakaan, ia malah bersenang-senang tanpa memikirkan mereka.
Terima kasih sudah memberitahu. Kami ke sana sekarang. Di rumah sakit biasa kan? Iya, Den. Ayo sayang. Raja segera mengambil kunci mobil miliknya di dalam kamar. Setelah Ratu masuk ke mobil, Raja segera memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Rasa takut kehilangannya semakin menjadi. Ia memang sudah merasa tidak enak hati sejak mereka masih di Paris. Ternyata karena ayahnya kecelakaan. Ratu merasakan seperti apa kalutnya sang suami saat mendengar ayahnya kecelakaan. Ratu merasa sedikit sesak napas karena laju mobil yang terlalu cepat. Namun, ia mencoba bertahan. Ia memejamkan matanya dengan kuat. Raja sedang tertimpa musibah, ia harus kuat menahan rasa traumanya. Saat merasa semakin sesak, ia segera meraih obatnya dan meminumnya tanpa air. Raja baru sadar tentang istrinya. Maaf sayang. Aku akan lebih pelan, ucap Raja dalam kekalutan. Ia ingin segera tiba di rumah sakit. Namun, di sisi yang lain, ia tidak bisa mengabaikan keadaan istrinya. Tidak apa-apa. Aku sudah minum obat. Kita harus segera sampai di rumah sakit, ucap Ratu dengan penuh pengertian. Terima kasih. Maaf, ucapnya. Ia menginjak gas lebih dalam. Mobilnya semakin melaju cepat. Tristan baru saja selesai diperiksa. Dokter memeriksa keadaan Tristan setiap 6 jam sekali. Bagaimanapun, luka di kepala tidak bisa disepelekan. Kondisi suami saya bagaimana, Dok? Semuanya baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pastikan saja, Pak Tristan cukup istirahat. Saya permisi. Iya. Terima kasih dokter, ucap Haruna dan Tristan. Sama-sama. Itu sudah tugas saya, jawab dokter. Dokter pergi meninggalkan ruang rawat Tristan. Haruna bernapas lega. Semoga saja, suaminya lekas pulih. Haruna sangat tidak suka dengan bau obat-obatan di rumah sakit. Beruak. Pintu terbuka dengan keras. Haruna dan Tristan menoleh ke arah pintu. Mereka tersenyum melihat mereka datang. Raja melangkah cepat ke arah ranjang rawat. Bagaimana bisa papa kecelakaan? Raja tahu seperti apa papa mengemudikan mobil. Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Raja bertanya dengan rasa tidak percaya. Tristan terdiam. Ia mengingat kembali malam sebelum kecelakaan. Ada sebuah mobil van hitam yang terus mengikutinya. Ah, namanya juga musibah. Sudah, jangan banyak berpikir. Tristan menenangkan putranya. Ia tahu sifat Raja sangat keras kepala. Jika dia tahu soal mobil yang membuatnya menabrak pembatas jalan, pasti Raja akan mencarinya sampai dapat. Bagaimana keadaan papa? Ratu berdiri di samping Raja, menatap kedua mata Tristan. Ada rahasia yang papa sembunyikan, batin Ratu. Papa tidak apa-apa, ya kan Ma? Iya. Papa sudah mulai sehat, tidak lama lagi pasti sudah boleh pulang. Kalian jangan cemas, ucap Haruna membantu Tristan untuk menenangkan mereka. Syukurlah. Der. Ponsel Raja bergetar di saku celananya. Ia berpamitan kepada mereka untuk menerima telepon di luar. Marcel tidak akan menelepon jika tidak ada masalah. Raja pergi ke parkiran rumah sakit. Halo. Ada apa, Sel? Kapan kamu kembali ke Indo? Marcel bertanya dengan suara lesu di seberang telepon. Aku sudah pulang. Aku di rumah sakit sekarang. Ada apa? Apa ada masalah? Bisakah kau ke rumahku? Oke. Aku ke sana sekarang. Raja memutus sambungan teleponnya, kemudian mengirim pesan kepada Ratu. Setelah itu, ia bergegas pergi ke rumah Marcel. Apa kau baru saja ditagih lintah darat? Berantakan sekali. Raja menggerutu saat masuk ke rumah Marcel. Beberapa hiasan dinding, gelas, dan piring berantakan di lantai. Semalam, saat ia membuat kotor baju gadis pelayan bar, ia bertengkar dengan gadis itu. Marcel menuduh gadis itu sebagai pencuri, karena ia mengacak-acak baju di lemari Marcel. Marcel melemparinya dengan apapun yang bisa diraihnya saat itu. Gadis itu mengambil baju sembarangan dan menggantinya di kamar mandi. Setelah mengganti baju, gadis pelayan bar itu segera melarikan diri. Hust! Jangan bicarakan itu.
Aku memanggilmu ke sini karena ini, tunjuk Marcel. Sebuah kertas yang membuatnya sangat frustrasi sampai mabuk-mabukan. Raja mengambil kertas itu, lalu meremasnya hingga menjadi gumpalan bulat seperti bola kasti. Bagaimana bisa seperti ini? Raja ikut frustrasi. Awalnya, ia masih berharap bisa bangkit dari keterpurukan setelah ditipu partner mereka. Siapa sangka, mereka benar-benar bangkrut kali ini. Marcel sudah menggunakan separuh dari pengembalian uang sewa untuk menggaji karyawan mereka. Ini, sisa uang kita. Aku sudah menggunakan separuhnya untuk menggaji 18 pegawai kita. Jadi, kita pengangguran sekarang, hahaha. Raja menyandarkan punggungnya di sofa, mengusap wajahnya dengan kesal. Ia baru saja menikah dan sekarang menjadi pengangguran. Apa yang bisa diberikannya kepada ratu, jika ia sudah tidak punya penghasilan? Niat hati ingin memulai bisnis sendiri, tapi semua rencananya gagal. Kamu bisa bekerja di kantor pamanmu atau di ban bersama ayahmu. Kenapa harus pusing? Marcel mencibir sikap putus asa Raja. Lalu, kau? Apa kau pikir, aku tidak memikirkan kamu? Jawab Raja. Ia tentu saja masih bisa ikut bekerja seperti ucapan Marcel. Namun, justru sahabatnya itulah, yang membuat Raja bingung. Mereka sudah mengumpulkan semua uang mereka untuk membuka usaha yang baru saja merintis. Mereka telah kehilangan seorang sahabat, lalu semua usaha mereka berakhir sia-sia. Kenapa harus memikirkan aku? Hei, kau tidak tertarik padaku kan? Seloroh Marcel. Aku serius, ucap Raja. Marcel memang tipe orang yang tidak mau memperlihatkan kesedihannya. Apalagi di depan sahabatnya. Marcel harus kembali ke Singapura, jika ia tidak berhasil dengan bisnisnya. Sementara, ia tidak pernah ingin pergi ke sana. Aku mau jadi karyawan kamu saja. Kau bisa jadikan aku sebagai asisten, ucap Marcel menawarkan diri. Kau yakin? Raja tidak percaya dengan ucapan Marcel. Sahabatnya itu bukan tipe orang yang suka diperintah. Menjadi asisten rasanya tidak cocok sama sekali.